warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Perkenalkan, nama saya Idealisa Putri dengan NIM 0601232037. Saya di sini akan menjelaskan yang keenam, yaitu bagaimana pelaksanaan HAM di Indonesia dan bagaimana menurut saudara apakah ada keluhan masyarakat tentang HAM di Indonesia dan apa solusi yang harus dilakukan. Penegakan HAM di Indonesia masih kerap kali diabaikan. Seseorang yang telah melanggar HAM dengan jabatan yang tinggi kerap kali akan mendapat keringanan hukuman, begitupun sebaliknya. Sehingga sampai saat ini pelaksanaan HAM di Indonesia belum terlaksana dengan baik. Dengan melihat berbagai pelanggaran HAM yang biasa terjadi di sekitar kita, seperti contoh di atas yang kasus yang cukup menggerakkan di Indonesia beberapa waktu lalu, seperti kasus di Bekasi yang dituding mencuri dan berakhir dengan kematian, dan juga anak pejabat yang melakukan penganiayaan. Kami rasa hal tersebut bentuk perlindungan hak asasi manusia yang belum berjalan dengan baik dan pelaksanaan penerapan yang belum maksimal. Sehingga diperlukan adanya instrumen hukum dan lembaga-lembaga penegakan HAM di Indonesia untuk menangani permasalahan HAM seperti Komisi Pengadilan HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Perempuan, Komisi HAM, dan Lembaga Perlindungan Hak dan Korban, di mana pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia semakin sedikit dan berkurang. Dalam perkembangan HAM di Indonesia dapat diwujudkan ke arah yang lebih baik. Dengan banyak kasus dan peristiwa yang terjadi saat ini yang masih jelas menunjukkan adanya pelanggaran HAM, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia, baik warga negara, polisi maupun aparat pemerintah, belum memahami dan memahami hak asasi manusia yang sebenarnya. Tugas dasar mereka ketika setiap individu dan masyarakat mengingat, menyadari dan memahami tanggung jawabnya dan menggunakan haknya, maka hak asasi manusia dapat hidup dan berfungsi dengan baik. Apa yang ada di dalamnya masih dibatasi oleh hak asasi orang lain, dan artian hak asasi manusia berjalan dengan baik ketika masyarakat memahami dan mematuhi bahwa ada hak orang lain yang identik dengan haknya sendiri harus dihormati. Peraturan dan perundang-undangan dalam hal ini berfungsi sebagai instrumen hukum untuk membela hak asasi manusia di Indonesia, atau dengan kata lain sebagai alat penegakan hukum sudah seharusnya wajib untuk dipatuhi dan dilaksanakan serta ditegakkan. Mekanisme penyelesaian yang tidak diskriminan dan memberikan sanksi atau hukuman bagi pihak yang bersalah yang didasarkan atas keadilan hukum dan diselenggarakan menurut mekanisme hukum yang benar. Ya, terdapat sejumlah keluhan dari masyarakat terkait pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Beberapa keluhan yang sering muncul diantaranya yaitu 1. Kekerasan oleh aparat keamanan. Keluhannya tindak kekerasan oleh polisi dan militer, termasuk penggunaan kekuatan kelebihan dan penyiksaan. Solusinya yaitu reformasi kepolisian dan militer untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, pelatihan HAM untuk aparat keamanan, serta penegakan hukum yang tegas dan terhadap perilaku kekerasan. Yang kedua, kebebasan berekspresi. Keluhannya yaitu pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, termasuk penangkapan dan penuntutan terhadap aktivitas dan jurnalis menggunakan undangan IFI. Solusinya yaitu revisi undang-undang ITE untuk mencegah penyalahgunaan, memastikan perlindungan hukum bagi jurnalis dan aktivis, serta mempromosikan kebebasan pers. Yang ketiga yaitu diskriminasi terhadap minoritas. Keluhannya diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas agama, etnis, dan gender. Solusinya yaitu penerapan kebijakan anti diskriminasi yang lebih kuat, pendidikan publik tentang toleransi dan keberagaman, serta penegakan hukum yang tegas terhadap tindakan diskriminasi dan kekerasan. Yang keempat,
pelanggaran hak pekerja. Keluhannya yaitu kondisi kerja yang buruk, upah rendah, dan perlakuan tidak adil terhadap pekerja. Solusinya yaitu penguatan undang-undang ketenagakerjaan, meningkatkan pengawasan dan penegakan standar kerja, serta perlindungan hak-hak serikat pekerja. Yang kelima yaitu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Keluhannya tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan manusia, dan eksploitasi anak. Solusinya yaitu meningkatkan perlindungan hukum dan layanan dukungan bagi korban, kampanye edukasi untuk mencegah kekerasan, serta penegakan hukum yang lebih efektif terhadap pelaku. Yang keenam yaitu akses terhadap keadilan. Keluhannya yaitu sulitnya akses terhadap sistem peradilan yang adil dan tidak memihak, terutama bagi kelompok rentan. Solusinya itu reformasi sistem peradilan untuk memastikan akses yang lebih mudah dan adil bagi semua orang, peningkatan kapasitas dan integritas aparat hukum, serta penyediaan bantuan hukum bagi yang membutuhkan. Yang ketujuh, penghormatan terhadap hak lingkungan. Keluhannya yaitu pelanggaran hak-hak masyarakat, adat, dan komunitas lokal terkait pengolahan sumber daya alam. Solusinya itu pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, partisipasi yang lebih besar, dan pengembalian keputusan lingkungan, serta menegakkan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak manusia, hak lingkungan. Sekian dari penjelasan saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Salam solusi, sampai jumpa kembali.